karbohidrat, dan lipid. Karbohidrat itu kalau nggak salah dulu pernah dianggap sebagai hidrat karbon ya? Ya, dulu itu pernah. Kelompok dari senyawa ini emang pernah dianggap sebagai hidrat karbon. Jadi diberi nama karbohidrat. Tapi pada tahun 1880-an, senyawa ini disadari bahwa bukanlah hidrat dan karbon. Jadi karbohidrat itu kalau secara umum itu dia gimana? Secara umum itu karbohidrat itu kan memiliki nama lain. Nah, nama lainnya itu sakarida. Nama sakarida itu diambil dari sakar, yaitu gula. Jadi karbohidrat itu terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya adalah gula C6H12O6, sukrosa atau gula tebu C12H22O11, dan selulosa C6H10O5. Banyak ya. Jadi kalau nggak salah kan aku juga pernah tahu itu protein itu bisa terhidrolisis. Kalau karbohidrat itu bisa terhidrolisis nggak dia? Bisa, karbohidrat itu bisa terhidrolisis. Jika karbohidrat ini dihidrolisis akan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida, disakarida, polisakarida itu apa sih? Monosakarida itu merupakan karbohidrat paling sederhana, tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Terus kalau disakarida itu dapat dihidrolisis menjadi 2 monosakarida. Tapi kalau polisakarida itu dapat dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Gitu ya. Monosakarida itu apa? Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana, tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Monosakarida dapat berupa aldosa atau ketosa. Golongan aldosa mempunyai 2 gugus aldehid dan beberapa gugus hidroksil. Sedangkan golongan ketosa mempunyai 1 gugus keton dan beberapa gugus hidroksil. Terus contohnya dari monosakarida sendiri itu ada apa aja? Bisa seperti glukosa, galaktosa, manosa, fruktosa, dan ribosa. Kalau dilihat dari penggolongannya tadi kan menurut gugus fungsinya, itu tuh glukosa masuk di aldosa atau ketosa sih? Glukosa termasuk golongan aldosa. Gitu ya. Terus ada penggolongan lain nggak selainnya gugus fungsi itu? Oh, ada. Monosakarida juga dapat digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon dalam molekulnya. Monosakarida paling kecil yang mengandung 3 atom karbon disebut triosa. Yang mempunyai 4 atom karbon disebut tetrosa, dan seterusnya. Terus 2 golongan tadi itu bisa digabungkan nggak? Bisa dengan menggabungkan kedua dasar penggolongan tersebut, yaitu gugus fungsi dan jumlah atom karbonnya. Gitu ya. 1. Struktur terbuka atau alifatis. Rantai karbon digambarkan secara vertikal atau struktur alifatis dengan gugus aldehid atau keton berada di puncak rumus. Kedua, struktur melingkar atau siklis. Dia strukturnya ada 2 ya? Ya, ada 2. Terbuka sama melingkar. Ya, struktur melingkar digambar dengan struktur lingkar dengan OH membentuk hemisetal siklik ikatan antara gugus karbonil dengan atom C asimetris yang mempunyai nomor terbesar. Terus dia kok bisa terjadi struktur melingkar tuh gimana? Pembentukan struktur melingkar atau siklis terjadi karena molekul monosakarida dapat tertekuk sehingga atom karbonilnya dapat membentuk ikatan dengan salah satu gugus OH dari bagian ujung rantai. Terus kan tadi kan ada struktur terbuka tuh. Kan ini ada struktur melingkar. Terus bedanya kedua struktur itu apa? Monosakarida dengan struktur terbuka hanya terdapat dalam bentuk larutan. Sedangkan dalam padatannya monosakarida terbentuk siklis, yaitu dalam bentuk siklohemisetal. Jadi itu tadi ya perbedaan kedua strukturnya, dari struktur melingkar sama struktur terbuka. Ya. Terus sifatnya atau karakteristik dari monosakarida itu apa aja sih? Pertama, semua monosakarida merupakan zat padat berwarna putih yang mudah larut dalam air. Yang kedua, monosakarida dapat mengalami mutarotasi. Mutarotasi? Iya. Mutarotasi itu apa? Mutarotasi merupakan larutan monosakarida yang baru dibuat mengalami perubahan sudut putaran sehingga akhirnya dicapai sudut putaran yang tetap. Nah, perubahan sudut tersebut disebut mutarotasi. Oh, gitu.
Yang ketiga, oksidasi. Semua monosakarida baik aldosa maupun ketosa merupakan reduktor sehingga disebut gula bereduksi. Larutan monosakarida bereaksi positif dengan reaksi Fehling atau reaksi Bendix maupun dengan reaksi Tollens. Oke. Disakarida itu tadi sebenarnya udah dijelasin sih, dia itu gimana apa. Bisa dijelasin lagi nggak? Dijelasin lagi gitu. Sakarida itu karbohidrat yang dihidrolisis menghasilkan 2 molekul monosakarida. Di sakarida terpenting itu ada 3, laktosa, sukrosa, dan maltosa. Ada 3 itu ya? Boleh dijelasin nggak per materinya itu gimana dia? Kalau laktosa itu 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Kalau sukrosa terdiri atas 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Sedangkan maltosa sendiri terdiri atas 2 molekul glukosa. Contohnya ada apa aja sih dari sukrosa, maltosa, dan laktosa itu? Contohnya laktosa biasanya ada di air susu hewan mamalia. Kalau sukrosa itu biasanya gula pasir dan maltosa itu biasanya ada di makanan bayi. Terus itu tadi kan di sukrosa ada gula pasir ya. Jadi kan pasti rasanya manis. Dari ketiga bagian itu yang paling manis itu yang bagian sukrosa atau maltosa atau laktosa sih? Sukrosa, soalnya sukrosa itu 3 kali lebih manis dari maltosa dan 6 kali lebih manis dari laktosa. Oh gitu ya. Oke, terakhir nih polisakarida. Polisakarida itu apa sih dia? Polisakarida merupakan karbohidrat yang dihidrolisis menghasilkan beberapa monosakarida. Terus kalau dilihat dari monosakarida sama disakarida tadi kan dia bisa larut dalam air. Kalau polisakarida itu dia bisa larut nggak? Tidak semua polisakarida sukar larut dalam air. Dia juga tidak mereduksi reaksi Fehling, Benedict ataupun Tollens. Terus bagian-bagian terpenting dari polisakarida itu ada apa aja? Bagian terpenting dari polisakarida yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Ketiganya merupakan polimer dari D-glukosa. Dimulai dari amilum dulu nih. Amilum itu bisa ditemuin di mana? Amilum atau yang biasa kita sebut dengan pati bisa kita temui pada bagian tumbuhan. Terus dia itu terbentuk dari apa sih? Amilum itu? Amilum terbentuk dari CO2 dan H2O pada bagian hijau dari tumbuhan atau klorofil dengan bantuan sinar matahari. Biasa yang kita kenal dengan fotosintesis itu ya? Iya. Terus si amilum itu sendiri bisa digolongkan atau bisa dipisahkan nggak dia? Amilum bisa dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan polimer rantai lurus yang terdiri atas 1000 atau lebih molekul glukosa, sedangkan amilopektin merupakan polimer bercabang. Terus kalau polisakarida itu kan dia bisa dihidrolisis kan? Pastinya amilum juga bisa dihidrolisis dong. Nah, hasil dari hidrolisisnya amilum itu kayak gimana sih contohnya? Contohnya di sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan, amilum mengalami hidrolisis, kemudian diserap dalam bentuk glukosa. Akan tetapi kadar glukosa dalam darah tidak boleh terlalu tinggi. Glukosa yang tidak segera digunakan akan diubah menjadi glikogen dan disimpan dalam hati dan jaringan otot. Jadi glikogen itu tadi tuh glukosa yang tidak segera digunakan ya, terus dia nanti diubah biar jadi glikogen gitu ya? Iya. Oke. Terus terakhir ada selulosa ya? Oke, selulosa itu apa sih? Selulosa merupakan polimer rantai lurus dari glukosa. Selulosa tidak dapat dihidrolisis oleh sistem pencernaan manusia. Oleh karena itu, selulosa yang terdapat melimpah di bumi tidak dapat kita gunakan sebagai bahan makanan. Tapi pasti dia ada manfaatnya dong. Manfaatnya itu apa? Manfaat selulosa untuk membuat kertas, serat sintetis, dan bahan bangunan. Oke, tadi kan udah dibahas nih kayak karbohidrat itu apa, terus macam-macam karbohidrat itu ada apa. Nah, sekarang mau tahu nih, jadi gimana sih caranya biar kita bisa ngenalin itu karbohidrat atau bukan?
Caranya ada 4 cara sebenarnya dalam mengetahui apakah makanan tersebut memiliki unsur karbohidrat. Dimana ada salah satunya Seliwanov, Molis, iodin, dan Benedict. Oke, ada 4 ya. Boleh jelasin masing-masing nggak? Nah, kalau uji Seliwanov itu digunakan untuk menguji fruktosa dan glukosa. Fruktosa yang mudah terhidrolisis akan menjadi glukosa dan fruktosa. Fruktosa tersebut akan menunjukkan reaksi positif dan menampilkan warna merah. Oke, cara kerjanya di uji Seliwanov ini gimana? Cara kerjanya sendiri itu dengan cara mencampurkan bahan makanan yang sudah dicairkan dan reagen Seliwanov ke dalam tabung reaksi. Oke. Yang kedua nih ada uji Molis. Molis. Uji Molis karbohidrat bukan uji karbohidrat yang sangat sensitif, di mana monosakarida, polisakarida, oligosakarida terdeteksi mengandung karbohidrat jika diuji Molis. Prinsip kerjanya sama nggak sih sama kayak ujian sebelumnya atau uji Seliwanov tadi? Oh, kalau prinsip kerjanya itu berbeda, di mana uji Molis menggunakan reaksi alpha-noftol melalui karbohidrat dengan adanya asam sulfat, gula akan bereaksi dengan alpha-noftol dalam lingkungan asam. Kemudian membentuk warna ungu pada turunan furfular. Oke. Yang ketiga ya ada uji Benedict. Uji Benedict karbohidrat dilakukan dengan mengetahui apakah bahan makanan mempunyai gugus aldehid atau ketonan bebas. Semua monosakarida dan sakarida akan bereaksi positif, kecuali polisakarida akan bereaksi negatif. Gimana sih biar kita tahu kalau itu tuh tandanya positif? Tandanya positif di uji Benedict itu kayak gimana? Saat pengujian itu larutannya akan berubah warna, dimana akan menjadi hijau, merah, orange ataupun merah bata, dan nantinya akan memiliki endapan. Terus yang terakhir nih, yang keempat yaitu ada uji iodin. Uji iodin karbohidrat merupakan uji yang paling sederhana dan paling sering dilakukan. Paling sederhana ya? Kok bisa paling sederhana itu dia gimana? Kok dianggap paling sederhana? Karena ini cukup meneteskan iodin ke dalam makanan tersebut. Oh, jadi simpel sekali ya? Jika bahan makanan tersebut memiliki karbohidrat akan menunjukkan warna biru keunguan. Semakin ungu warnanya, semakin tinggi terus karbohidratnya. Oke, tadi kan udah dibahas tuntas tentang karbohidrat. Terus sekarang waktunya kita beralih ke lipid. Jadi kalau nggak salah itu kan lipid sering dianggap sama seperti lemak. Sebenarnya itu sama atau enggak? Ya gimana ya? Kebanyakan orang mengatakan begitu sih. Tapi lemak itu terdapat di dalam lipid. Ibarat kata lemak itu lipid, tetapi lipid belum tentu lemak. Oh gitu. Jadi lipid itu sendiri tuh apa? Lipid merupakan substansi biologis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut-larut organik yang kurang polar seperti kloroform dan ether. Oke. Terus kalau dilihat dari karbohidrat tadi kan dia ada penggolongan-penggolongannya yang terpenting gitu kan. Di lipid itu ada nggak penggolongan terpentingnya gitu? Ada. Penggolongan yang terpenting ada 3. Yang pertama lemak, yang kedua fosfolipid, dan yang terakhir steroid. Oke, sama halnya seperti lipid dan minyak. Kan banyak orang tuh yang menganggap bahwa lemak sama minyak itu sama. Tapi itu sebenarnya sama atau enggak? Sama. Jadi gini, lemak itu kayak lemak sapi atau minyak kelapa yang merupakan ester dari gliserol dengan asam-asam lemak. Nah, kalau minyak itu lemak yang biasanya pada suhu kamar berupa cairan. Terus lemak sendiri itu mengandung apa? Semua lemak baik hewani atau nabati itu mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh dengan komposisi yang beragam. Ya, jadi beda gitu ya? Iya. Seumpama kalau minyak hewani nih, dia itu komposisi dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuhnya itu gimana nih? Beda kan? Ya, beda. Jadi dalam lemak hewani, kandungan asam lemak jenuh lebih dominan. Sebaliknya, lemak nabati mengandung lebih banyak asam lemak tidak jenuh. Kalau dilihat tadi dari karbohidrat kan dia bisa mengalami reaksi banyak kan. Kalau lemak itu juga bisa mengalami reaksi kan? Bisa. Apa aja? Jadi dalam lemak itu bisa mengalami reaksi hidrolisis, hidrogenasi minyak, sama penyabunan. Penyabunan? Iya. Soalnya kalau lemak direaksikan dengan basa kuat itu menghasilkan sabun. Maka dari itu dinamakan reaksi penyabunan. Nah, nanti hasilnya itu gliserol sama seperti reaksi hidrolisisnya. Cuma kalau hidrolisis itu juga menghasilkan asam lemak. Kalau hidrogenasi minyak itu? Kalau hidrogenasi minyak itu reaksinya biasa dipakai buat memadatkan minyak. Minyak kan punya titik leleh relatif rendah karena mengandung asam-asam lemak jenuh. Dengan menjenuhkan ikatan rangkapnya, yaitu dengan hidrogenasi,
titik cair minyak akan meningkat dan menjadi padat. Jadi dia biasa dimanfaatkan di bidang industri gitu ya untuk membuat margarin. Ya. Tadi kan juga ada reaksi hidrolisis. Lemak dan minyak dapat mengalami hidrolisis karena pengaruh asam kuat dan membentuk gliserol dan asam lemak. Contohnya kayak apa sih? Contohnya itu hidrolisis antara gliserol stearat akan menghasilkan gliserol dan asam stearat. Hasil hidrolisis akan memisah karena gliserol akan larut dalam air, sedangkan lemak tidak larut. Maka dari itu mereka memisah. Terus untuk lemak sendiri nih, kan banyak orang tuh yang menganggap kalau lemak itu pokoknya dihindari sekali karena membawa manfaat yang tidak baik bagi tubuh. Tapi sebenarnya itu ada manfaatnya nggak sih bagi tubuh? Ada dong. Ada. Ya. Apa? Jadi manfaat lemak dalam tubuh itu sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Terus dia itu di dalam sistem pencernaan kita tuh prosesnya kayak gimana? Dalam sistem pencernaan kita itu prosesnya lemak mengalami pemecahan atau hidrolisis dulu biar bisa diserap. Nah, hidrolisis lemak menghasilkan gliserol dan asam lemak. Gliserol dan asam lemak akan diserap ke dalam pembuluh getah bening dan didistribusikan ke seluruh jaringan yang membutuhkan untuk dibentuk kembali menjadi lemak tubuh. Oke, terima kasih. Tadi kan udah dibahas nih tentang lemak. Nah, lemak itu kan tadi katanya ester dari gliserol. Kalau fosfolipid itu juga sama ester dari gliserol kah atau gimana? Iya, sama. Tapi 2 gugus OH dari gliserol itu diganti oleh gugus asil asam karboksilat, sedangkan gugus OH yang ketiga diganti oleh asam fosfat yang selanjutnya terikat oleh alkohol yang mengandung nitrogen. Terus dia biasanya letaknya di mana? Biasanya fosfolipid ada di sel hidup berupa lecitin, sefalin, fosfatidilserin. Terus dari lemak sama itu tadi minyak, bedanya fosfolipid sama lemak itu apa aja? Kalau lemak itu bersifat hidrofob, tapi kalau fosfolipid sifatnya amfifilik, di mana ekornya bersifat hidrofob, tapi kepalanya bersifat hidrofilik. Karena dia bersifat amfifilik, ketika fosfolipid itu diteteskan dalam air, ia akan beragregasi. Beragregasi? Iya. Apa itu? Maksudnya itu gimana? Jadi beragregasi itu yang dimaksud bagian yang bersifat hidrofob tadi akan menggumpal serta menjauhi air. Terus perannya dari fosfolipid ini ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu fosfolipid merupakan komponen utama dari membran sel. Yang kedua, lecitin berfungsi sebagai pengangkut lemak dalam aliran darah. Jadi kayak perannya dalam tubuh gitu ya? Ya. Ada nggak sih yang dalam bidang lain gitu? Ada sih. Yang dalam bidang industri itu lecitin dibuat dari kacang kedelai, tapi digunakan sebagai pengisi lemak dalam industri susu. Dalam bidang industri ya? Ya. Oke. Terus yang terakhir ada steroid. Kan tadi lipid yang mencakup lemak, fosfolipid kan udah, sekarang tinggal steroid. Steroid sendiri itu apa dia? Jadi steroid ini berbeda sendiri dari yang 2 temannya tadi. Kalau 2 temannya tadi itu kan termasuk ester ya. Tapi kalau steroid ini bukan dari golongan ester, tapi dia punya sifat yang sama dengan fosfolipid tadi, yaitu bersifat amfifilik. Nah, dari steroid ini, dari steroid 1 ke steroid yang lainnya itu ada perbedaan. Oh, beda. Bedanya itu apa? Bedanya itu terletak pada posisi gugus samping atau posisi ikatan rangkap. Oke. Terus kan masih banyak tuh orang yang kayak masih awam dengan kata-kata steroid. Ada nggak sih kayak nama yang biar lebih bisa dikenal sama orang-orang itu kayak, atau yang dalam tubuh kita tuh ada steroid nggak sih? Ada dong. Setahu saya itu steroid kalau dalam tubuh itu sering kita sebut sama kolesterol. Oh, kolesterol tuh jadi steroid itu? Di mana kolesterol itu sendiri adalah bahan baku dari garam-garam empedu, vitamin D, dan hormon seks.